jumpa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, kelas 0904 dengan fasilitator Pak Budi Soso. Di saat ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sandra Diana Wiai, SMP 14 Maluku Tengah. Saya Rosvita Dewi Sebatu dari SMA 4 Maluku. Saya Susana Adam S dari SMK Negeri 4 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual kami. Selamat pagi, Ibu Susan. Selamat pagi, Ibu Sandra. Mari Bu, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ya. Ibu Sandra, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, saya sangat baik. Iya, Ibu. Iya, Bu, begini. Apakah rencana Ibu untuk melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Rosvita akan terjadi hari ini, Bu? Benar, Ibu. Saya sudah menjadwalkan dan direncanakan hari ini akan terjadi. Oke, baik. Dengan demikian, sebelum Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Rosvita, saya mohon izin untuk kita berbincang-bincang sejenak, karena saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Iya, Bu. Pertama-tama saya akan bilang untuk Ibu bahwa pada proses coaching ini, saya akan menilai Ibu sebagai coach dan juga Ibu Rosvita sebagai coachingnya. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat dan mendiskusikan rubrik penilaian kita di hari ini. Ya, Bu ya. Di sini juga saya akan melihat apakah dalam perbincangan nanti Ibu sudah sesuai atau tidak dengan alur tirtanya. Kemudian bagaimana Ibu selaku coach memberikan pertanyaan berbobot bagi coaching, dan bagaimana juga respons atau tanggapan dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu lontarkan. Jangan lupa, Bu, selama proses coaching berjalan, lakukanlah prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu ya? Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu. Pada saat saya meng-coaching Ibu Rosvita, ada beberapa kemampuan yang ingin saya tingkatkan, yaitu kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu ya. Jadi 3 prinsip itu yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga prinsip coaching tadi, mana yang paling diprioritaskan untuk saya observasi, Bu? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Saya ingin mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh Ibu Rosvita, dan saya ingin mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan itu harus berbobot. Baik ya, Bu ya. Jadi ada 2 ya, Bu, yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya, Bu, indikator ketercapaian bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Baik, yang menjadi indikatornya yaitu saya ingin agar coach saya dapat menyampaikan solusi-solusi yang terbaik sehingga persoalan yang dihadapi ini dapat diselesaikan. Baik, Bu. Jika dengan demikian, berarti percakapan pra-observasi kita di saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini, Bu. Nanti setelah Ibu mengadakan coaching dengan Ibu Rosvita, setelahnya saya minta waktu Ibu untuk kita berdua berada dalam proses perbincangan dalam pasca observasi. Boleh ya, Bu ya? Baik, Ibu. Ya, berarti silakan, Bu, untuk melanjutkan proses coachingnya bersama Ibu Rosvita. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat siang, Ibu Sandra. Selamat siang, Ibu Rosvita. Mari, Ibu, silakan duduk. Terima kasih.
Bagaimana kabar Ibu di hari ini? Hari ini baik sekali Ibu. Masih sekarang panas ya Ibu? Iya, walaupun panas, tapi kita kan harus fokus ya. Benar Ibu. Iya, Ibu, karena kita sudah ada di tempat ini, ada sesuatu yang akan kita perbincangkan dalam sesi coaching ini ya. Namun saya mengajak Ibu untuk tetap santai, tidak terlalu tertekan. Apa yang Ibu ingin sampaikan silakan disampaikan. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan kepada Ibu apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Ya, jadi begini Ibu, saat ini saya sementara mengikuti kegiatan pendidikan berkelanjutan. Dalam berproses itu perlu mengerjakan banyak tugas. Sementara saya di sekolah juga harus mengajar dan melaksanakan tugas-tugas saya lainnya. Dengan demikian, rasa-rasanya saya itu perlu membangun komunikasi, kerjasama yang baik dengan rekan sejawat saya, di mana rata-rata mereka itu umurnya lebih tua daripada saya. Begitu Ibu. Baik, dari yang telah Ibu Rosita sampaikan, kira-kira apa yang nantinya menjadi tujuan daripada akhir dari sesi coaching ini? Tujuannya saya ingin agar menemukan cara untuk dapat bekerja sama, membangun komunikasi dengan rekan senior saya yang memiliki umur lebih tua daripada saya. Iya, jadi persoalan yang sekarang Ibu hadapi adalah bagaimana Ibu mampu melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, terlebih mereka yang senior. Iya, jadi sesi ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk dapat menemukan solusi daripada persoalan yang sekarang Ibu hadapi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kembali kepada Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan sampai Ibu Rosita ini sepertinya sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat, apalagi yang mereka yang senior? Jadi yang pertama itu dari faktor kehadiran. Misalnya saya sudah ada di sekolah, tapi teman guru saya itu belum ada karena sedang mengunjungi keluarga yang sakit, tidak hadir, salah satunya hadir tapi sedang sakit, kemudian sedang berobat. Jadi itu yang mempengaruhi. Atau juga saya ada tapi mereka sedang melaksanakan tugas lain, mengajar di kelas lain, sehingga waktu ketemu itu sangat kecil kemungkinannya. Yang kedua itu dari dalam diri saya menganggap mereka lebih tua daripada saya, sehingga itu membuat sehingga saya canggung. Padahal sebenarnya mereka saya anggap sebagai mitra seperti itu. Iya. Lalu bagaimana Ibu Rosita bisa menghadapi kesulitan seperti ini? Saya belum menemukan cara yang tepat untuk menghadapi kesulitan tadi. Tapi dalam proses coaching ini saya berharap saya dituntun oleh Ibu sehingga bisa menemukan solusi-solusi dari kesulitan yang sedang saya hadapi saat ini. Iya, makanya pertemuan seperti ini berguna. Jadi apa yang kita bicarakan ini tidak sia-sia. Baik ya Ibu Rosita, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu, apakah ada rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Untuk rencana aksi saya berpikir yang pertama di sekolah ketika kita bertemu saya harus cepat mencuri-curi waktu begitu dengan mereka supaya bisa berdiskusi, berkomunikasi. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada di sekolah saya harus berkunjung ke rumah mereka untuk bertemu mereka di rumah. Yang ketiga, dari dalam diri saya mungkin saya memotivasi diri lebih banyak agar menghilangkan rasa canggung tadi karena menganggap bahwa mereka itu senior, tapi saya memotivasi diri sehingga bisa mengatasi hal itu. Saya menganggap mereka itu bukan jadi senior lebih tua, tapi sebagai mitra, artinya rekan kerja. Iya, dari 3 rencana aksi yang baru saja Ibu sampaikan itu luar biasa ya. Ternyata pembicaraan kita ini lama-lama ada hasilnya. Kira-kira apa sih yang menjadi prioritas daripada 3 rencana aksi yang tadi baru Ibu sampaikan kepada saya? Dari 3 tadi yang lebih saya prioritaskan itu yang kedua karena ketemu memang susah, jadi saya memilih mencari mereka dan rumah kunjungan ke rumah.
Lalu yang kedua, untuk saya sendiri lebih memotivasi diri saya lebih banyak seperti itu, Ibu. Iya, baik. Jadi dari persoalan ini apa yang sebenarnya menjadi komitmen Ibu terhadap persoalan ini? Saya berkomitmen untuk mengunjungi mereka di rumah dan memberi motivasi yang banyak pada diri saya sendiri. Lalu siapa saja yang akan nantinya membantu Ibu dalam mengatasi persoalan ini? Jadi sebelumnya itu saya sudah berkoordinasi menceritakan apa yang sedang saya lalui kepada wakil kurikulum di sekolah saya. Jadi yang terlibat itu saya dan juga wakil kurikulum bersama. Iya, jadi kira-kira kapan rencana aksi ini dapat Ibu lakukan? Jadi di sekolah saya saat ini sedang dilaksanakan asesmen semester ganjil. Saya berencana untuk melakukan aksi ini di awal semester genap di depannya. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya bersyukur karena coaching yang saya lakukan ini ternyata dari pembicaraan kita ada potensi-potensi yang sebenarnya Ibu Rosita miliki. Hanya saja Ibu belum dapat tempat atau suasana yang tepat untuk sharing. Dan di saat ini saya berharap semua rencana yang telah disampaikan ini dapat berjalan dengan baik dan ditunjang dengan siapa saja yang terlibat. Jadi pertemuan ini dapat berguna bagi Ibu Rosita ke depan. Ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sandra yang sudah meluangkan waktu bisa berbincang-bincang dengan saya, bisa mendukung saya sehingga rasanya saya tidak sendiri tapi dipimpin oleh Ibu saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga telah meluangkan waktu. Sampai ketemu di lain waktu, bisa dengan topik yang sama maupun dengan topik yang baru. Terima kasih Ibu Rosita. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Kita akan menyampaikan refleksi dari hasil proses coaching yang telah dilakukan bersama Ibu Sandra. Ibu Sandra sebagai coach dan saya sebagai coachee. Perasaan saya merasa senang karena Ibu Sandra selaku coach sudah menuntun saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas persoalan yang telah saya alami. Demikian refleksi saya. Selamat siang Ibu San. Selamat siang Ibu Susan. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya sangat luar biasa. Iya, karena hari ini Ibu Sandra sudah selesai kan proses coachingnya bersama Ibu Roswita. Benar sekali Ibu. Iya, saya juga tadi sempat mengikuti proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Roswita dan saya sangat tertarik sekali. Luar biasa percakapan yang telah dibangun antara Ibu dan Ibu Roswita. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dengan Ibu Ita Roswita terkait dengan indikator ketercapaian pada saat kita berbicara di pra-observasi? Ya, baik. Nah, mungkin saya sudah sampaikan bahwa kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan setelah melakukan coaching dengan alur Tirta, saya sudah membuka pertanyaan dengan menuju ke tujuan akhir daripada yang akan dicapai dari sesi coaching ini. Dan si coach Ibu Roswita telah menyampaikan persoalan sehingga saya mengantarkan Ibu Roswita untuk lebih memahami yang namanya identifikasi persoalan yang dia hadapi. Dari identifikasi masalah itu saya berupaya menyampaikan pertanyaan yang memang bisa menggali potensi daripada Ibu Roswita sehingga dapat menemukan yang namanya rencana aksi. Dan puji Tuhan Ibu Roswita dapat menemukan beberapa rencana aksi yang nantinya dilaksanakan dan beliau pun juga berkomitmen akan bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan itu dan memiliki rencana nantinya pada awal tahun ini di semester baru rencana ini akan segera direalisasikan. Begitu Ibu Susan. Iya, saya tadi sudah bilang bahwa saya sempat mengikuti proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Roswita dan memang benar Ibu ya,
bahwa selama proses coaching itu alur Tirta telah Ibu jalani bersama dengan Ibu Roswita, sehingga pada akhirnya Ibu Roswita dapat menggali sendiri, menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu Roswita hadapi. Bahkan benar apa yang dikatakan oleh Ibu Sandra bahwa Ibu Roswita pun berhasil untuk menetapkan atau menentukan rencana aksi yang akan dilaksanakannya pada semester mendatang. Luar biasa Ibu ya untuk proses coaching yang dilakukan pada hari ini. Pertanyaan terakhir Bu dari saya kepada Ibu. Kalau dari ketiga prinsip coaching yang telah Ibu lakukan tadi, dan pada saat percakapan kita berdua pada awal pra observasi, Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan potensi Ibu pada mendengarkan secara aktif dan presence. Apalagi Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Iya, mungkin saya ingin agar yang namanya alur Tirta ini bukan hanya seperti kita memahami, tapi kita harus terus menerapkan. Jadi kegiatan ini sebenarnya harus kita lakukan setiap saat untuk melatih diri. Jadi kita hadir dengan kepada sesama rekan sejawat agar persoalan yang dihadapi bukan dia pendam sendiri, tetapi berbagi, kita sharing. Jadi saya benar-benar harus memahami yang namanya alur Tirta, apalagi Tirta itu seperti air. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu air. Jadi kita harus benar-benar mengalir, kita harus benar-benar membantu orang lain agar bisa menemukan solusi yang terbaik terhadap persoalan yang dia hadapi. Jadi kalau mau bilang saya untuk kembangkan, saya ingin terus belajar untuk menerapkan yang namanya alur Tirta agar bukan hanya terjadi hari ini saja, tetapi saya juga bisa menjadi coach bagi orang lain. Saya pun tidak masalah kalau saya menjadi coach dan orang lain menjadi coach, karena berbagi itu indah Bu, menurut saya. Memang luar biasa ya Ibu ya, pengalaman yang Ibu dapat di hari ini. Pepatah usang dia bilang begini Ibu, pengalaman adalah guru berharga. Dan memang benar saat ini Ibu telah melakukan apa yang disampaikan oleh pepatah tadi. Pengalaman itu penting supaya kita memacu kita untuk lebih dan lebih lagi, lebih baik dari hari ini, supaya besok-besok ketika Ibu diminta lagi untuk menjadi seorang coach bagi rekan kerja Ibu, maka dengan segala kesiapan, segala kemampuan dan pemahaman konsep Ibu tentang apa itu coaching bisa Ibu lakukan kepada setiap orang. Luar biasa Ibu, terima kasih karena Ibu mempercayakan saya sebagai pengamat Ibu. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling berkolaborasi lebih lanjut demi kemajuan, pengembangan potensi kita masing-masing sebagai guru maupun bagi anak didik kita. Iya, dan saya kira percakapan kita hari ini cukup ya Bu ya. Iya Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam proses pekerjaan kita ke depan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Susan. Selamat bekerja. Sama-sama Bu. Halo Ibu Sandra, selamat siang. Halo Ibu Roswita, selamat siang. Senang bertemu dengan Ibu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabar Ibu di saat ini? Kabar saya hari ini baik Ibu. Iya. Kalau tidak salah, hari ini Ibu menjadwalkan untuk melakukan sesi coaching bersama Ibu Susan ya? Benar Ibu, hari ini saya dan Ibu Susan akan melakukan coaching. Iya. Sebelumnya untuk melakukan sesi coaching, saya sebagai pemantau akan bersama-sama juga dengan Ibu. Saya akan melihat bagaimana sesi coaching ini berlangsung, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum. Dan ini Bu, ada rubrik penilaian. Ibu boleh lihat, ini adalah rubrik penilaian yang nantinya pada saat sesi coaching saya juga akan menilai. Baik Ibu, kalau bisa pada saat melakukan sesi coaching, Ibu harus berusaha ya untuk menggali potensi daripada coaching dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coaching dapat menyampaikan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang sementara ini dihadapi. Baik, Ibu jangan lupa lagi kalau pada saat melakukan sesi coaching ini
Jangan lupa ya yang namanya prinsip daripada coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, sebelumnya bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan sesi coaching bersama dengan Ibu Susan? Boleh Bu, silakan. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Rosita kembangkan pada sesi coaching kali ini? Jadi kompetensi yang pertama itu presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menuntut coach saya untuk menemukan solusi. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang paling penting mendengarkan. Ketika sudah mendengarkan, kemudian saya bisa menuntun coach saya untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dia bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Ya, baik Ibu Rosita. Jadi setelah itu indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini apa Ibu? Jadi untuk indikator ketercapaian tentunya si coach dapat menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dia hadapi. Ya, baik Ibu Rosita, demikian dulu ya proses daripada pra-observasi. Setelah Ibu melakukan sesi coaching dengan Ibu Susan, saya meminta kesediaan waktu daripada Ibu agar kita dapat melanjutkan pada pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya dan selamat melaksanakan sesi coaching bersama dengan Ibu Susan. Terima kasih Ibu Rosita. Selamat siang Ibu Ita. Selamat siang Ibu Susan. Ibu Susan silakan duduk. Iya Ibu Ita, terima kasih. Ibu Susan, bagaimana kabar Ibu Susan hari ini? Saya sangat senang, saya sangat gembira walaupun cuaca sedikit panas Bu, tapi saya tetap semangat, apalagi saya sudah berjanji dengan Ibu Roswita untuk ketemu dan kita akan melakukan coaching. Tadi Ibu kesini naik apa? Naik ojek? Iya Bu, saya naik ojek Bu. Iya. Panas-panas. Iya Bu. Jadi saat ini kita berdua akan melakukan coaching. Iya. Dalam proses coaching sebentar, kiranya kita berdua fokus supaya saya bisa membantu Ibu untuk menuntut Ibu dalam menemukan solusi atas apa yang akan dibicarakan. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bita. Oke. Dengar-dengar ada yang ingin Ibu bicarakan. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu, memang ada yang ingin saya ceritakan, bertukar pikiran dengan Ibu di siang hari ini. Kemudian kira-kira apa tujuan Ibu seperti itu? Iya Ibu, begini ya Bu ya. Ini tentang rekan-rekan guru saya di sekolah. Yang mana saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materinya masih seperti itu-itu saja dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman sekarang ini sangat pesat. Teknologi juga semakin canggih Bu. Tetapi guru-guru di sekolah saya tidak mengalami perubahan sehingga proses pembelajaran yang terjadi di sekolah masih yang konvensional Bu. Kurang variatif lah Bu. Seperti itu. Jadi dari yang tadi Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa ada guru-guru di sekolah Ibu yang belum mengubah dari segi penyampaian materi dan terutama metode-metode yang digunakan dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Seperti itu Kak Ibu? Iya Bu, kurang variatif lah Bu. Metodenya masih seperti itu saja dari waktu ke waktu, sehingga membuat siswa agak bosan Bu. Jadi dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin supaya kalau bisa ada perubahan Bu. Ada perubahan khususnya terkait dengan metode atau cara penyampaian materi kepada siswa.
Jadi Ibu ingin perubahan. Iya. Perubahan seperti apa yang ingin Ibu Susan lihat dari teman-teman guru Ibu Susan di sekolah Ibu Susan? Iya, Bu. Yang saya inginkan perubahan itu, dan seperti tadi saya bilang, saya ingin supaya akan ada sedikit perubahan baik dalam penyampaian materinya, metode pembelajarannya, model pembelajaran yang dipakai, atau juga media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi itu. Sekarang kan banyak tuh, Bu. Misalnya saja dengan menggunakan aplikasi Quizzes yang saat ini banyak digunakan oleh guru-guru di luar sana. Ya paling kurang guru dia mampu membuat yang paling sederhana seperti slide PowerPoint. Karena saya rasa itu masih lebih baik, masih lebih menarik ketika dipergunakan pada saat proses pembelajaran di kelas. Karena dia lebih menarik, Bu. Ya. Jadi kondisi-kondisi yang tadi Ibu sampaikan bahwa penyampaian materi melalui metode, media, model yang bervariasi, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian, itu merupakan kondisi ideal. Iya, Bu. Jadi itu merupakan kondisi ideal. Jadi pada saat ini yang kondisi real di sekolah Ibu saat ini, kira-kira teman-teman guru Ibu Susan itu sudah ada di level berapa? Kalau diskalakan ya Bu ya, menurut saya level 4 lah Bu, level 5. Level 4 sampai level 5. Karena di sekolah saya juga banyak guru-guru senior. Sehingga jika dipaksakan agak sulit Bu. Di level 4 sampai 5. Iya Bu, iya. Jadi kira-kira Ibu ingin ditingkatkan ke level berapa Ibu? Kalau saya sih masih bisa ke level 7 lah Bu. Karena kalau sampai ke level 10 seperti yang saya inginkan, memang agak susah karena tadi tergantung dengan banyaknya teman-teman guru senior yang ada di sekolah saya Bu. Jadi Ibu ingin agar mereka di level 7. Iya. Nah, usaha apa yang Ibu lakukan agar mereka bisa sampai di level 7 tadi? Rencana saya mungkin yang pertama ya Bu ya, saya akan berkonsultasi mungkin dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum. Kita membuat semacam pelatihan atau semacam seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penyampaian metode pembelajaran bagi siswa supaya siswanya tertarik untuk belajar Bu. Jadi ada kolaborasi dengan pimpinan sekolah maupun stakeholder di sekolah. Iya Bu. Ya. Lalu strategi apa agar rekan-rekan guru Ibu Susan itu bisa ada dalam proses perubahan? Iya Bu ya, saya baru teringat bahwa dari pembicaraan ini Bu, saya teringat bahwa saya pernah membuat seperti mentoring begitu Bu ya, membuat kegiatan mentoring bersama beberapa teman ketika kita sementara santai-santai. Lalu saya membuat aplikasi Quizzes bersama teman-teman saya yang tertarik, dan sepertinya strategi itu bagus untuk saya kembangkan ya Bu ya. Jadi tadi disampaikan ada 2 strategi, mentoring dan menggunakan aplikasi kemudian sebagai Quizzes. Iya. Ya. Dari metode itu, metode mana atau strategi mana yang lebih cepat kesampaian kepada mereka? Kalau menurut pengalaman saya yang paling cepat itu justru mentoring Bu. Karena mentoring itu kan ketika teman guru dia membutuhkan, langsung saya dekati, jadi istilahnya seperti face to face Bu. Cepat. Sementara kalau misalnya pakai cara yang pertama, harus berbicara dengan kepala sekolah dengan membuat sebuah pelatihan atau seminar, dia masih membutuhkan banyak persiapan, dia masih membutuhkan biaya, dia juga masih membutuhkan penyediaan fasilitas. Apalagi sekolah kami kan hanya punya satu yang fokus untuk digunakan secara bersamaan untuk semua guru juga tidak mungkin. Jadi sepertinya kalau menurut saya mentoring Bu. Ya.
strategi yang paling tepat bisa saya gunakan. Jadi Ibu memilih untuk melakukan mentoring. Iya, Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu kira-kira support dari siapa yang Ibu perlukan agar kegiatan mentoring ini bisa berjalan? Iya, ya Bu, ya, sampai di sini saya baru ingat bahwa memang benar untuk ini saya harus butuh dukungan. Jadi di sekolah yang saya butuh dukungan itu pertama dari kepala sekolah. Otomatis dari kepala sekolah, karena kepala sekolah dari kepala sekolah saya bisa menggunakan fasilitas sekolah milik sekolah, misalnya fasilitas internet, kemudian Chromebook yang dimiliki atau laptop. Sementara saya juga butuh tenaga dari beberapa orang guru yang saya sudah melihat bahwa mereka punya kemampuan di bidang IT, yang pastinya ketika saya bisa berkomunikasi dengan mereka akan dengan senang hati membantu supaya kita semua di sekolah bisa menggunakannya, paling kurang aplikasi-aplikasi yang sederhana yang bisa digunakan secara bersama. Jadi Ibu tadi kolaborasi dengan teman-teman guru yang bisa mampu dalam IT, kemudian teman-teman yang Ibu tuju tadi, kemudian dengan kepala sekolah. Iya. Kemudian kapan yang bisa Ibu gunakan untuk merelasikan proses mentoring tadi? Sekarang Bu, di sekolah kami sementara dalam proses PAS dan SAS, PAS untuk kelas 10 dan SAS untuk PAS untuk kelas 11-12 dan SAS untuk kelas 10 Bu. Jadi sebaiknya rencana ini kayak saya akan melaksanakan di semester depan Bu, supaya sekaligus juga memberikan saya waktu untuk berkomunikasi dengan teman-teman guru yang saya merasa mereka mempunyai kelebihan tadi Bu, supaya kita mempersiapkan dengan lebih baik supaya ketika semester depan kita sudah bisa membuat mentoring itu Bu. Jadi dari perbincangan kita itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kapan waktu untuk Ibu melakukan mentoring tadi. Demikian Ibu, bagaimana Ibu sudah bisa menemukan apa yang Ibu tujukan tadi? Iya Bu, saya senang sekali Bu. Hari ini saya bisa berbicara dengan Ibu dan langsung saya sudah bisa menemukan ide-ide untuk saya mencapai perubahan yang ingin saya capai itu Bu. Baik Ibu, saya juga merasa senang Ibu bisa berbagi dengan saya sehingga kita bisa membicarakan bersama, menemukan solusi atas apa yang Ibu alami. Baik Ibu, saya inginkan nanti di pertemuan-pertemuan berikut kita ketemu lagi. Baik. Dan saya ingin mendengar kembali cerita Ibu tentang mentoring-mentoring yang sudah Ibu lakukan, kira-kira sudah perubahan seperti apa. Iya Bu. Bisa kan Ibu? Boleh Bu, dengan senang hati Bu. Demikian Ibu ya, terima kasih sudah datang meluangkan waktu bertemu dengan saya berbincang-bincang. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Iya, sama saya. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Susan, sampai jumpa. Terus. Di mana saya bisa merefleksikan kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh coach saya, Ibu Roswita Sebatubun. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Roswita karena telah berhasil membuat saya sehingga saya sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan melontarkan begitu baik pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi saya untuk dimaksimalkan dan mengambil keputusan yang baik untuk mengatasi permasalahan saya. Demikian refleksi saya. Iya, baik Bu Roswita. Saya mau bersalaman lagi dengan Bu Roswita, luar biasa hari ini. Iya, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan sesi coaching bersama dengan Ibu Susan? Saya merasa awalnya sih tegang, takut, tapi setelah berproses saya merasa senang karena bisa berbincang-bincang dengan Ibu Susan, bisa menghubungi Ibu Susan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, tadi kita sudah melalui proses ya, dari pertama observasi, kemudian saya juga bersama-sama dengan Ibu Roswita dan Ibu Susan, saya melakukan pemantauan yaitu tahap observasinya, dan dalam kegiatan ini Bu, kita dalam kegiatan pasca observasi. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Roswita. Boleh kan Ibu? Boleh Ibu. Ya. Setelah melalui proses coaching tadi, apa saja
yang sudah Ibu lakukan pada saat mulai coaching dan terkait dengan tingkat pencapaian yang Ibu inginkan. Jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Susan. Kemudian dalam berproses saya menerapkan alur tirta. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian coaching Ibu Susan sudah merencanakan aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Seperti itu. Iya, menurut hasil pengamatan saya selama proses sesi coaching ini, Ibu Rosita sama Ibu Susan sangat luar biasa karena Ibu Rosita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Susan selaku coaching benar-benar terbuka pemikirannya sehingga menggali potensi daripada si coaching tersebut. Ibu Susan tanpa disadari juga menyampaikan, oh ternyata ini solusi. Ada solusi nih, bagaimana cara untuk merencanakannya, sehingga Ibu Rosita juga menuntun hingga akhirnya memutuskan kapan dan bagaimana nanti kelanjutan daripada proses tadi. Dan saya merasa bahwa kegiatan yang tadi dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching karena Ibu Rosita sama sekali tidak menjudge Ibu Susan, benar-benar terbuka sehingga sharing terjadi dengan begitu mengalir dengan baik. Seperti yang tadi alur tirtanya juga sudah runtun ya. Ibu memang benar-benar membuka pembicaraan dengan tujuan, dan tujuan itu bisa mengidentifikasi persoalannya sampai ke rencana aksi sampai ke terakhir tanggung jawab, itu eksekusi terakhirnya. Jadi saya merasa bahwa kalau dilihat dari rubrik penilaian yang saya nilai, Ibu dalam tahap yang paling bagus lah karena semua prosesnya berjalan sesuai dengan alur tirta, gitu ya. Ya, pertanyaan terakhir boleh Ibu? Ya, berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan, kompetensi apa lagi sih yang sebenarnya ingin Ibu Rosita kembangkan? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan itu saya harus memahami lebih dalam tentang alur tirta sehingga dapat melakukan coaching sesuai dengan alur tirta tersebut. Sehingga saya bisa menuntun coaching saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Ibu, saya rasa sudah cukup ya pertemuan kita di kali ini. Saya berharap semoga pengalaman yang tadi telah terjadi, proses sesi coaching Ibu Rosita menjadi seorang coach itu menjadi sebuah pelajaran berharga. Kedepannya nanti sesuai dengan keinginan Ibu, hal-hal yang ingin dikembangkan dapat ditingkatkan terus. Jadi pada akhirnya si coaching pun dapat menggali potensinya sehingga yang namanya setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Ya, terima kasih. Saya berharap waktu yang kita pergunakan saat ini tidak terbuang percuma, tapi ada pelajaran berharga yang bisa dimaknai oleh Bu Rosita. Terima kasih Bu Rosita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Iya, Selamat siang, Bu Susan. Selamat siang Ibu Ita, maaf ya saya mengganggu Ibu di siang-siang seperti ini. Apa kabar Ibu? Sangat baik Bu. Jadi saat ini kita ada dalam praobservasi. Yang sebenarnya saya sudah mendengar bahwa setelah ini Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Sandra. Benar Bu. Jadi dalam proses coaching sebentar saya akan menggunakan sebagai observasi. Ada 3 hal yang akan saya observasi dari coaching sebentar. Pertama itu, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur itu? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Sandra selaku coaching. Yang ketiga, bagaimana Ibu Sandra selaku coaching merespon atau menanggapi apa yang ditanyakan. Itu 3 rubrik penilaian. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada Ibu bahwa jangan lupa agar disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi. Kemudian ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Ibu? Silahkan Ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching sebentar? Iya Bu, dalam proses coaching sebentar sebenarnya saya ingin supaya kompetensi yang saya miliki bisa dikembangkan. Itu yang pertama, presence. Bagaimana kehadiran saya bisa memberikan arti kepada coaching, mempercayakan saya untuk mendengar keluh kesahnya si coaching. Kemudian yang kedua adalah saya bisa mengembangkan kompetensi saya mendengarkan secara aktif.
Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot supaya dengan harapan coach bisa mengemukakan apa yang menjadi permasalahan yang sementara dihadapi oleh coach tersebut. Kita pindah ke pertanyaan berikut Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching sebentar? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari kompetensi itu, dan yang saya ingin supaya Ibu bisa mengobservasi saya, ada dua hal, Bu. Yang pertama itu bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi? Berdasarkan kompetensi yang ingin saya kembangkan dan yang saya memang benar-benar meminta Ibu supaya membantu saya dalam proses observasi itu, saya menginginkan adalah bagaimana dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan nantinya kepada coach dapat memancing coach untuk terbuka, dan dari pembicaraan-pembicaraan selanjutnya berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya lontarkan, coach juga dapat menggali sendiri solusi yang dapat diberikan, yang dapat coach ambil untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang sementara dihadapi oleh coach sendiri. Ya, demikian itu jadi 3 pertanyaan observasi sudah ditanyakan. Setelah ini Ibu akan melakukan coaching. Saya sebagai observer akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang dilakukan, dan setelah itu saya meminta waktu Ibu agar kita juga dapat berdiskusi kera observasi. Iya, Bu. Selamat melakukan coaching dengan Ibu Sandra. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu Sandra. Selamat siang. Maaf ya, Ibu Sandra, saya baru kembali setelah saya makan siang, Bu. Iya, Bu. Silakan duduk, Ibu San. Saya menunggu Ibu Susan sekitar 10 menit, Bu. Iya, Ibu. Iya. Maaf ya, Ibu ya, karena saya harus keluar makan dulu, kebetulan cari istirahat, jadi saya baru kembali. Bagaimana, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ada persoalan yang harus diperbincangkan begitu Ibu. Oh, jadi apa tujuan Ibu datang kemari menemui saya? Boleh saya tahu? Boleh Ibu. Tujuan saya datang ke Ibu itu karena saya memiliki persoalan Bu. Persoalan saya itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya agar dapat dengan percaya diri menyampaikan presentasi di depan banyak orang, Bu. Begitu. Jadi boleh tahu ya, Bu ya, apa tujuan akhir dari kedatangan Ibu di tempat saya, Bu? Kalau saya boleh tahu? Iya, saya berharap saya dapat menyampaikan presentasi di depan banyak orang dan dapat feedback yang positif daripada halayak, dan itu menumbuhkan kualitas diri saya seperti itu, Bu. Begitu. Berarti kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu Sandra dapatkan sebagai tanda bahwa kehadiran Ibu ketika presentasi depan halayak ramai itu pasti akan mendapatkan feedback yang baik dari halayak ramai. Kalau saya percaya diri, pasti feedbacknya baik, Bu. Benar ya, Bu ya? Iya. Oh, kalau begitu, mari sekarang kita bersama-sama kita mengidentifikasi. Baik, Bu. Kalau begitu, pertanyaan saya untuk Ibu nih, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan? Saya merasa gugup, Bu. Seperti ini saya bicara dengan Ibu, saya rasa gugup. Saya gugup karena segala sesuatu yang sebenarnya saya sudah siapkan, pada saat saya tampil tiba-tiba blank nih, Bu. Tidak tahu mengapa. Ini saya gugup, takut, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri seperti itu, Bu. Ceritakan saja, Bu. Ceritakan saja apa yang Ibu rasakan. Ceritakan, Bu. Bagaimana sampai perasaan itu bisa muncul, Bu?
Iya, mungkin ekspektasi saya terlalu besar ya Bu. Ekspektasi saya terlalu besar, jadi pada saat tampil sebenarnya saya harus tampil secara apa adanya. Tapi Iya. karena saya merasa bahwa saya tampil itu untuk dilihat oleh banyak orang, saya bisa presentasi, ada orang yang lihat, saya mungkin menginginkan bahwa apa yang saya tampilkan itu dapat apresiasi begitu. Ekspektasi dan apresiasi. Bagaimana Ibu bisa menghadapi situasi seperti itu? Iya Bu, begini, kalau saya bisa menghadapi situasi itu sebenarnya saya harus benar-benar mempersiapkan diri Bu. Saya harus banyak-banyak belajar sepertinya untuk bisa menguasai diri saya. Iya. Agar tidak merasa gugup Ibu. Mari bersama-sama kita mengatasi hambatan ini ya Ibu Sandra ya. Iya Bu. Kita berdua bergandeng tangan untuk melihat solusi Ibu, melihat masalah yang Ibu Sandra sedang hadapi. Ya Ibu Sandra, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Sandra tambahkan? Mungkin kalau saya punya persoalan karena tidak percaya diri untuk presentasi itu kan karena saya butuh, berarti paling tidak saya harus banyak berlatih Bu. Saya harus berlatih baik di depan cermin, atau saya harus melatih kata-kata apa yang sebenarnya harus disampaikan pada saat presentasi. Saya harus banyak membaca buku, saya harus menonton video-video yang memang banyak sekali orang yang melakukan presentasi itu dengan begitu baik. Saya harus banyak belajar intinya. Bukan hanya saya menginginkan feedback, tapi saya duduk manis, lalu saya tidak buat apa-apa seperti itu. Iya Ibu ya, ternyata sudah banyak pikiran Ibu yang harus Ibu lakukan supaya semua itu Ibu dapatkan. Di depan cermin, nonton video sebanyak mungkin, membaca buku. Kira-kira dari sekian banyak alternatif yang boleh Ibu lakukan, menurut Ibu mana yang sangat efektif? Sehingga dapat membangkitkan rasa kepercayaan diri Ibu itu, menghilangkan kegugupan Ibu. Mana Bu kira-kira? Dari sekian banyak yang tadi telah Ibu bilang. Dari sekian banyak saya pilih 2 saja Bu. Saya harus banyak berlatih di depan cermin dan banyak membaca buku. Kalau saya membaca buku kan ada beberapa kosakata yang membantu saya pada saat melakukan presentasi di depan umum. Dari kata-kata yang saya dapati dari membaca buku, saya bisa gunakan agar saya berlatih di depan cermin. Berarti saya bisa melihat diri saya sendiri. Dengan begitu kan saya bisa tampil lebih percaya diri Bu. Strateginya Bu? Oh, kalau strateginya berarti saya harus menyediakan waktu agar untuk bisa berlatih kan Bu. Jadi paling tidak kalau saya mau tampilkan yang terbaik, saya latihan harus ada waktu yang disediakan agar segala sesuatu yang ingin saya capai bisa saya lakukan seperti itu Bu. Iya. Ternyata itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Terima kasih Bu. yang bisa Ibu lakukan. Ya Bu ya, dan rencana aksi yang nantinya terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan presentasi yang lebih efektif. Kemudian, yang ingin saya tanyakan bagaimana tindak lanjut Ibu dari rencana aksi yang akan Ibu buat? Paling tidak saya harus punya komitmen Bu. Saya harus bertanggung jawab dengan yang namanya apa yang tadi saya sudah sampaikan. Paling tidak saya harus konsisten agar yang saya ingin capai itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi kalau memangnya saya sediakan waktu, berarti komitmen dengan waktu agar pada saat saya melakukan presentasi setidaknya saya bisa tampil percaya diri. Saya tidak merasa gugup. Dari pembicaraan ini saja saya sudah mulai berangsur-angsur, walaupun masih rasa grogi, rasa gugup, tapi sudah sedikit berangsur-angsur lah. Saya mulai rasa tenang Ibu, karena memang masalah yang saya sementara hadapi ini kan harus saya sharing agar dapat mencari solusi yang terbaik. Ya. Benar Bu ya, syukurlah bahwa dari pembicaraan kita berdua ini paling kurang sudah sedikit membangkitkan rasa kepercayaan diri Ibu yang tadi sepertinya masih di bawah ya Bu ya, tapi dari pembicaraan ini saya garis bawahi ternyata kepercayaan diri Ibu makin lama makin meningkat Bu. Apa itu yang Ibu rasakan saat ini? Iya, Iya. sepertinya saya memilih orang yang tepat Bu. Aduh, terima kasih ya Bu, dan memang saya sangat senang karena bisa menjadi orang yang Ibu cari untuk bertukar pikiran. Ya Bu ya. Dan selanjutnya Bu,
siapa orang yang akan Ibu libatkan ketika Ibu akan melaksanakan komitmen yang telah Ibu ambil tadi? Baik, kalau saya punya teman banyak ya Bu. Berarti ada rekan-rekan saya yang memang selama ini bersama-sama dengan saya. Mereka bisa sama-sama membimbing saya, setidaknya pada saat saya berlatih, mereka bisa jadi penonton dan mereka bisa kan mengoreksi saya. Oh ya, salahmu di sini, salahmu di sini. Jadi kan saya lebih membuka diri Bu. Jadi bukan hanya saya latihan sendiri saja, tapi setelah saya latihan saya tunjukkan juga kepada mereka. Mereka mengoreksi ini salahnya di mana atau kurangnya di mana, apa yang perlu ditambahkan, seperti itu. Jadi ada rekan-rekan saya atau keluarga saya, mama, papa, mereka kan bisa sama-sama dengan saya setidaknya menyediakan waktu untuk lebih banyak memahami apa yang sebenarnya saya khawatirkan selama ini, gitu Bu. Dari pembicaraan ini saya yakin bahwa akan ada tindak lanjut ya Bu ya, Iya. dari rencana ini. Kira-kira menurut Ibu tindak lanjut apa? Kalau bilang tindak lanjut berarti saya harus segera melakukan Bu. Saya tidak boleh menahan karena kalau saya tetap bertahan saja tanpa keluar dari zona nyaman, ya maka tidak bisa terlaksana. Jadi dengan adanya banyak waktu ya saya harus segera lakukan Bu. Dalam waktu sesegera mungkin ya Iya. Bu ya. Benar Bu, saya tidak boleh menunda. Buat apa menunda? Sesuatu yang di depan mata kita kerjakan supaya saya bisa tahu perkembangan saya sekarang ini bagaimana, seperti itu Bu. Iya, ketika kita sampai di pembicaraan ini Bu Sandra, ternyata menurut saya kita sudah boleh menyudahi pembicaraan kita di saat ini. Iya Bu. Karena ternyata dalam pembicaraan ini secara tidak sadar, secara tidak langsung, Ibu Sandra sendiri telah menemukan cara untuk bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan yang sementara Ibu hadapi itu. Setuju kan Bu? Setuju Bu. Kalau begitu, saya tunggu kabar baiknya. Baik. Saya ingin melihat aksi nyata Ibu di lapangan seperti apa. Mungkin satu hari kelak setelah kita berpisah dari tempat ini, kita akan bertemu lagi dan Ibu Sandra boleh menceritakan pengalaman ketika Ibu tampil depan ketika presentasi dengan sebuah kepercayaan diri yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, baik. Ya, Saya berharap itu akan saya lakukan Bu. Amin. Kalau gitu pertemuan kita sampai sini ya Bu Sandra ya. Terima kasih atas kunjungannya di hari ini. Baik. Selamat siang Ibu Sandra. Selamat siang, Iya Bu. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di saat ini saya, calon guru penggerak angkatan 9 Diana BI, akan merefleksikan kegiatan coaching di saat ini. Tadi sebagai coaching dan coach saya adalah Ibu Susan Adam. Saya bersyukur karena bisa di-coaching oleh Ibu Susan Adam. Karena semua persoalan yang saya sampaikan dapat ditemukan solusi terbaik lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan kepada saya, sehingga membuka pikiran saya dan menggali potensi. Akhirnya, saya memiliki kesimpulan bahwa alur tirta sangat membantu kita menangani persoalan. Tugas coach yang begitu baik dan menuntun saya untuk menemukan solusi terbaik. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu Susan, di saat ini kita ada dalam pasca observasi. Iya Ibu Rosita. Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Sandra. Saya juga sudah ada sebagai observer dan observasi apa yang terjadi. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan di pasca observasi ini. Iya, Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan Ibu. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Iya, menurut saya nih Bu ya, saya telah mencoba melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah mencoba menggali tujuan dari proses coaching yang dilakukan. Kemudian setelah itu dari percakapan-percakapan selanjutnya, saya juga sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dan dengan pembicaraan itu pula ada rencana aksi. Ada rencana aksi yang justru ditimbulkan atau justru diidekan oleh coaching sendiri. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab, si coaching juga telah menentukan kapan
Koci akan mengeksekusi rencana aksi yang telah direncanakan. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil atau catatan saya, hasil observasi saya tadi menyangkut dengan publik penilaian. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah baik, sangat baik. Kemudian Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menuntun sehingga coach juga bisa merespon, menanggapi apa yang ditanyakan dengan baik. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dituntut untuk menemukan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi. Demikian catatannya. Yang berikutnya ada pertanyaan lagi, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Kalau ditanya kompetensi apa yang ingin saya kembangkan ke depan, yaitu saya ingin mengembangkan atau memahami lebih dulu alur tirta supaya ketika saya berhadapan dengan coaching, dengan masalah yang dihadapi berbeda-beda, saya bisa benar-benar menjalankan alur tirta tadi secara terencana, secara runut, yang pada akhirnya membawa si coach tadi menemukan solusi, Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, supaya si coach juga dia bisa berkreasi, dia bisa membangkitkan potensi yang dimiliki untuk mengeksekusi rencana aksi yang memang sebenarnya sudah mampu dilakukan oleh si coach itu sendiri. Demikian ya. Jadi segala proses kita sudah lalui bersama dari awal observer sampai sekarang pasca kita sudah lalui dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya sebagai observer untuk mengamati segala proses yang terjadi. Harapannya ke depan kita bisa berjumpa lagi dan saling bekerja sama dengan baik untuk menjalankan proses ini ke depan. Terima kasih, Bu. Ya, sampai jumpa Ibu Susan. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya, Bu Ros. Ya.